Enzo Maresca diam-diam dapatkan kapten masa depan The Blues yang menjanjikan. Andrey Santos menciptakan momen istimewa dalam karirnya saat dia dipercaya mengenakan ban kapten Strasbourg pada pertandingan melawan OGC Nice di Ligue 1 akhir pekan lalu. Absennya kapten reguler Habib Diarra membuat pelatih Strasbourg, Liam Rossenior, memberikan tanggung jawab besar itu kepada gelandang pinjaman si biru tersebut. Meskipun Strasbourg akhirnya kalah 2-1 setelah sempat unggul 1-0, pengalaman ini menjadi tonggak penting bagi pemain muda Brasil itu. Keputusan Rossenior mencerminkan betapa besar pengaruh yang telah diberikan Santos di Stade de la Meinau. Pemain berusia 20 tahun ini tengah menjalani masa pinjaman keduanya di Strasbourg sejak bergabung dari si biru pada awal musim. Meski usianya masih muda, dia telah menunjukkan kepemimpinan yang mengesankan, terbukti dengan performa solidnya di laga tersebut. Menurut laporan Get French Football News, Santos mendapat penilaian 7/10 berkat kontribusinya yang signifikan di lini tengah. Dia mencatatkan kemenangan dalam 13 dari 14 duel, serta menjadi pemain dengan jumlah tackle terbanyak di lapangan, yaitu 9 kali. Rossenior menjelaskan bahwa keputusan memberi ban kapten kepada Santos didasarkan pada profesionalismenya yang konsisten setiap hari. Pelatih itu mengungkapkan bahwa meski ada pemain lain yang layak menjadi kapten, Santos adalah pilihan terbaik berdasarkan kinerja di lapangan dan pengaruh positifnya terhadap tim. Dia menegaskan bahwa tanggung jawab itu sama sekali tidak membebani gelandang muda Brasil, melainkan membuktikan bahwa dia siap untuk mengambil peran lebih besar. Sementara itu, situasi kepemimpinan juga menjadi pembahasan di klub induk Santos, The Blues. Pelatih kepala Enzo Maresca sebelumnya menyatakan bahwa Reece James, kapten tim saat ini, perlu menunjukkan lebih banyak kepemimpinan di ruang ganti. Menurut Maresca, James memiliki potensi besar tetapi masih perlu berkembang sebagai seorang pemimpin sejati. Dia juga menyoroti bahwa si biru membutuhkan lebih banyak pemain dengan jiwa kepemimpinan. Meskipun Levi Colwill dan Marc Cucurella sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sebagai figur pemimpin di lapangan. Santos, yang direkrut The Blues dari Vasco da Gama pada Januari tahun 2023, belum pernah tampil untuk tim utama Chelsea. Namun, performanya selama masa pinjaman memberikan harapan besar bahwa dia dapat menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang di Stamford Bridge. Keputusan Rossenior untuk menjadikannya kapten Strasbourg menjadi bukti bahwa dia memiliki potensi sebagai pemimpin di masa depan. Dengan perkembangan yang ditunjukkan Santos, The Blues akan menghadapi keputusan penting terkait masa depannya pada musim panas 2025. Apakah ia akan kembali ke Stamford Bridge sebagai bagian dari tim utama Maresca atau menjalani masa peminjaman lanjutan untuk mengasah kemampuannya? Satu hal yang pasti, pengalaman dan kedewasaan yang dia peroleh selama di Strasbourg akan sangat berguna bagi karirnya di level tertinggi. Sebagai pemain muda dengan potensi besar, perjalanan Santos masih panjang, dan si biru mungkin telah menemukan calon pemimpin baru untuk masa depan. Rapuhnya lini belakang The Blues. Si biru bisa menjadi salah satu kandidat juara Premier League musim ini. Namun, The Blues perlu memperbaiki lini belakangnya agar asa itu tetap terjaga. The Blues saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris. Chelsea mengoleksi total 22 poin. Akan tetapi, sebagaimana dilansir dari Detik Sport, kelemahan Chelsea ada di lini pertahanan mereka. The Blues dalam 12 laga sudah kebobolan 14 gol. Laga terakhir yang dilakoni London Biru melawan Leicester City akhir pekan lalu pun menjadi alasan rapuhnya lini belakang si biru. Di laga itu, The Blues lagi-lagi gagal mencatatkan clean sheet dan menang dengan skor 2-1. Mantan pemain Liga Inggris Troy Deeney menyoroti soal lini pertahanan Chelsea yang rapuh. Padahal kata dia, The Blues bisa jadi kandidat juara musim ini. Ya, saat ini mereka seharusnya fokus pada perburuan gelar. Tapi, saya masih berpikir bahwa kipernya Robert Sanchez dan pemain belakang terus membiarkan gol-gol buruk, kata Deeney di Talksport. Itu seharusnya bisa menjadi kemenangan mudah 2-0. Kalau bukan kemenangan 3-0 hari ini, hanya bermain terbuka hari ini, dan saya pikir itulah mengapa mereka harus bersaing untuk 4 besar saat ini, kata dia menambahkan. Bursa transfer musim dingin juga segera dibuka. Deeney mengisyaratkan The Blues bisa menambal kerapuhan lini belakang.
kecuali di bulan Januari. Mereka berburu dan mendapat beberapa rekrutan. Lini belakang akan merugikan mereka, kata dia. The Blues tertarik rekrut Ronald Araujo dan Jules Koundé dari El Barça. Si Biru memulai musim 2024-2025 dengan catatan positif di bawah arahan Enzo Maresca, yang menggantikan posisi pelatih kepala setelah hijrah dari Leicester City pada musim panas. Setelah jeda internasional, Chelsea kembali tampil mengesankan dengan meraih kemenangan 2-1 atas Leicester City di King Power Stadium. Gol dari Nicolas Jackson dan Enzo Fernandez di masing-masing babak membawa Chelsea meraih 3 poin penuh. Meskipun Jordan Ayew sempat memperkecil ketertinggalan dengan gol untuk Leicester, dengan tambahan 3 poin tersebut, The Blues kini berada di posisi ketiga klasemen Premier League, hanya tertinggal 1 poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua. Menurut laporan dari Team Talk, Si Biru berencana untuk melakukan langkah besar pada jendela transfer Januari dengan menargetkan 2 pemain utama Barcelona, Ronald Araujo dan Jules Koundé. Kedua pemain tersebut adalah bagian penting dari skuad Barca di bawah asuhan Hansi Flick, dan Chelsea sangat tertarik untuk membawa mereka ke Stamford Bridge. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Si Biru siap untuk mengajukan tawaran gabungan senilai 125 juta pound sterling untuk mendapatkan tanda tangan kedua pemain tersebut. Koundé, yang tampil impresif di La Liga, telah bermain dalam semua 14 pertandingan El Barça musim ini dan turut membawa timnya meraih gelar La Liga pada musim 2022-2023. Sementara itu, Araujo, yang cedera pada Copa America 2023 bersama Uruguay, belum bermain di kompetisi musim ini karena pemulihan cedera. Meski demikian, Chelsea tidak kekurangan opsi di lini belakang. Sejak kedatangan Todd Boehly sebagai ketua klub pada Mei tahun 2022, klub telah melakukan belanja besar, termasuk mendatangkan pemain seperti Levi Colwill yang telah tampil impresif di jantung pertahanan bersama Wesley Fofana musim ini. Selain itu, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi, serta Benoit Badiashile memperkuat pilihan pemain bertahan yang tersedia untuk Enzo Maresca. Meskipun demikian, klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini tetap tertarik untuk memperkuat lini pertahanan mereka dengan kedatangan Araujo dan Koundé, yang diharapkan dapat memberikan pengalaman dan kualitas lebih untuk tim yang tengah bersaing di papan atas Premier League.